Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, alhamdulillah baik. Pak, biasa baik. 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 Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu. Syukur ya. Kalian kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PKN. Dan sebelumnya Bapak ucapkan ya selamat buat kalian karena kalian sudah naik ke kelas 9 ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya pembelajaran dan kita panjatkan doa. Untuk berdoa silakan pimpin Rasid. Ya Pak. Semuanya sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, makasih ya. Ya Pak. Lanjut kita absen dulu ya. Supriyadi. Supriyadinya masuk ya? Hadir Pak. Oh hadir. Oh ya. Mate. Hadir Pak. Rasid. Hadir Pak. Kartiman. Hadir Pak. Ade. Hadir Pak. Didi. Hadir Pak. Hadir Pak Guru. Oh ya, Dwi. Hadir Pak. Hadir ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga bertanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mendeskripsikan dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai negara dari masa ke masa. Nah, anak-anak, walaupun sekarang kita tidak seperti pembelajaran seperti dulu, pada saat ini kita masih pandemi COVID-19 dan kalian harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu ya, dan juga harus mematuhi peraturan pemerintah, yaitu 5M. Anak, siapa yang tahu? 5M Ya, itu Pak. apa ya? Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Pakai sabun dan air mengalir. Terus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Yang keempat yaitu membatasi interaksi. Baik. Pada pertemuan ini kita akan membahas pembelajaran tentang dinamika perwujudan Pancasila. Nah, untuk sebelum itu kita untuk membangkitkan gairah kita pada siang ini, sebab kita dapat jam terakhir, jadi saya minta kepada anak-anak untuk bernyanyi bersama, yaitu Garuda Pancasila ya, biar kita tambah semangat belajarnya hari ini. Siap ya, dimulai ya? Siap Pak. Ya, mari kita nyanyi sama-sama ya, biar tambah semangat.
Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara Ayo Ayo maju, maju, ayo ayo maju, 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 ayo maju, maju. Nah, sekali lagi ya, biar kita tambah semangat pembelajaran siang hari ini. Ya Pak. Ya, yo, Lagi, Pak. ya. Garuda Garuda Pancasila, Pancasila, akulah pendukung. proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat mau Ayo maju, maju. Oke, beri aplaus buat kita semua. Saya kira cukup semangat ya untuk hari ini, untuk menghilangkan kantuk dan juga biar tambah semangat yang pastinya ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita masuki dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika itu apa ya? Ada yang tahu? Yo, dinamika. Perubahan Pak atau Perubahan, pergerakan. Ya, betul sekali Pak Nak Made. Dinamika itu adalah perubahan atau pergerakan perwujudan Pancasila sebagai negara. Jadi perubahan dan pergerakan di Indonesia itu yang sering kita kenal itu ada 4 perubahan ya. Yang pertama, ayo siapa yang tahu? Perubahan pertama ya, awal kemerdekaan. Zaman kemerdekaan. Ya, betul sekali. Itu awal kemerdekaan ya. Yang kedua, apalagi? Saya Pak. Ya, Pak Madi lagi. Masa Orde Lama Pak dinamikanya. Oke, dinamika masa Orde Lama ya pada tahun 1949 sampai tahun 1966 ya. Yang ketiga, Saya, Pak. Masa Orde Baru Pak. ada baru Pak. ya. Terima kasih buat Bu Pintar, Bu Bului, Nah Ade, Nah Katiman. Yang selanjutnya ada 4 ya, reformasi. Ya, betul sekali, reformasi pada tahun 1998 adalah 98 sampai dengan sekarang. Nah, ini saya ada penerapan Pancasila dari masa ke masa pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Nah, ini ada gambar, Nak. Yang ini ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan, Nak. Gambar pertama itu apa ya? Proklamasi, pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi, betul sekali, Pak Rasid. Gambar kedua, Sidang, Pak. sidang PPKI ya, ya, pinter. Baik, yang pertama itu pembacaan proklamasi oleh Presiden Soekarno, dan yang kedua suasana sidang PPKI pada untuk sidang PPKI itu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Yang dua itu pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Dan terusnya
Sebelumnya terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, inilah anak gambaran yang pertama sekali awal kemerdekaan kita, dan juga kita tidak lepas, negara Indonesia tidak lepas dari penjajahan negara lain, masih dalam penjajahan di waktu itu, dan juga Indonesia masih juga masih banyak penyimpangan dan penyimpangan yang lainnya. Nah, sampai di sini ada yang tanya kan enggak? Tidak, Pak. Pak ya, pinter. Pak. Lanjut ya. Ya, Pak. Nah, masa Orde Baru. Udah lama, Ini udah lama ya. Oh, maaf, salah ya. Nah, di sini masa Orde Lama ini ada gambar lagi suasana pemilu ya. Nah, pada pemilu pertama ini Indonesia tergolong cenderung aman, walaupun kita dalam suasana tidak kondusif ya. Pada tahun 1945 itu kita sedang tidak kondusif, mengalami kekacauan di Madiun, itu contohnya di Madiun tengah terjadi pemberontakan, dan yang dilakukan DI Darul Islam, Tentara Islam, dan dipimpin oleh Kartosurjo Wirjo. Nah, banyak lagi pemberontakan pada tahun 1945 itu sampai 66. Tetapi di saat itu pemilihan tercenderung kondusif ya, itulah Orde Lama. Nah, sampai di sini ada ditanyakan enggak? Cukup ya? Nah, ini Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar Presiden Soeharto sedang nanam padi, dan di sampingnya ada gedung yang bertingkat. Nah, coba kalian perhatikan. Ini gambar apa, nak, yang pertama? Presiden menanam padi. Menanam padi, panen padi, Pak. Panen padi ya. Yang kedua, Gedung, Pak. Bangunan gedung besar, Pak Guru. Gedung besar ya, bagus. Nah, ini apa namanya? Presiden Soeharto lagi memanen padi. Nah, ini mencerminkan bahwa perkembangan pesat pembangunan dan setiap daerah. Ya, apalagi dari sistem pertanian sangat berkembang, lahan pangan sangat melimpah pada Orde Baru. Nah, sedangkan di sampingnya itu perkembangan gedung, perkembangan kota, jalan sangatlah pesat. Nah, di sini di zaman Soeharto ini juga dikenal dengan Repelita ya, Repelita. Di sana Repelita jangka raut ya, Pak. Repelita itu program 5 tahun, program jangka pendek 5 tahun ya. Nah, ada 5 kali Repelita di sana. Yang pertama yaitu rehabilitasi prasarana dan prasarana, yang pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Nah, jadi perkembangan di zaman Orde Baru sangatlah pesat di bidang prasarana, di bidang ekonomi, dan di bidang sektor pertanian. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Berasa cukup ya? Nah, kita lanjut. Iya, Pak Guru. Nah, ini ada gambar apa? Ayo. Masa reformasi, Pak Guru. Ya, benar, masa reformasi. Nah, zaman di reformasi ini bahwa ditandai dengan runtuhnya Orde Baru dan lahirnya reformasi ya. Ini merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah dianggap menyimpang ya dari tujuan cita-cita demokrasi. Nah, jadi di sini sampai materi ini ada yang ditanyakan atau cukup mengerti ya? Cukup ya? Nah, Cukup, kalau Pak.
Cukup Pak. kita bagi kelompok ya, kita bagi cukup 2 kelompok kalian, yaitu masing-masing. Coba kalian masing-masing mengelompokkan diri supaya Bapak tidak ada rasa pilih kasih ya. Ya silakan mengelompokkan diri. Oke, Pak. Udah ya. Udah Pak Guru. Udah ya. Baik. Ya bagus. Ya, oke, nanti saya catat ya nama-nama kelompoknya ya. Nah, ini yang pertama yaitu kelompok Pancasila Budi, Ade Ratna, Supriyadi, dan Made. Nah, kelompok Garuda Kartiman, Dwi Agustarini, dan Rasid. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik, jadi nanti kalian uraikan diskusi kelompok yaitu mengenai masa awal kemerdekaan dan masa Orde Baru, yaitu kelompok Pancasila ya. Dan juga kalau kelompok Garuda yaitu membahas masa Orde Baru dan masa reformasi. Jadi saya silakan untuk buka buku paketnya di halaman pertama ya, di bab pertama yaitu halaman 1 sampai halaman 11 ya, sampai halaman 11. Nah, jadi Bapak silakan cari informasi tentang bentuk-bentuk penyimpangan di masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ayo silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari bahannya. Ya, Pak. Ya. Selesai Pak. Ya, silakan. Ya Pak, kelompok 1 Pak ingin menyimpulkan hasil diskusi Ya. masa awal kemerdekaan. Ya. Dibuktikan dengan beberapa kali peristiwa-peristiwa sejarah Pak, yaitu pemberontakan yang terjadi di setiap daerah Nusantara. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia. Kemudian masuk masa Orde Lama Pak, bahwasanya periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, persilakan dari kelompok Garuda. Oh ya, silakan Dwi. Bukannya sama Budi, masa Orde Lama itu masih paham demokrasi apa, Pak? Ya. Orde Lama Oh itu ya. masih menurut paham siapa, Pak? Ya, Orde Lama itu kita masih memakai orde demokrasi terpimpin. Itu berpusat kepada Presiden Soekarno. Lanjut, kelompok lain ada yang menyampaikan, silakan. Kelompok Garuda lagi Pak, belum. Ya, kelompok Garuda lagi. Saya Pertama, Pak. Ya, silakan kemukakan kelompok Garuda yaitu Orde Baru sampai reformasi. Apa saja Baik. bentuk-bentuk penyimpangannya? Saya akan menjelaskan masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Pak Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto pada saat itu memulai tentang mulai dari pemerintahan beliau mengembangkan usaha pertanian, sudah mulai pemerataan pembangunan di setiap sektor. Nah, tetapi penyimpangan di sini adalah beliau menggunakan kekuasaannya untuk
mengatur pemerintahan yang tidak demokrasi. Nah, penyimpangannya. Masa reformasi adalah perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa, melakukan perubahan supaya tidak terjadinya kekuasaan yang sangat lama di dalam pemerintahan, karena akibatnya berpengaruh bagi bangsa dan negara. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Ada tanggapan dari kelompok Pancasila? Saya silakan. Siapa yang mau menanggapi? Belum, Pak, masih ada Pak Rasid mau menambahkan lagi, Pak, Oh iya, materinya. Pak. Oh iya, Rasid, silakan. Ya, makasih. Dalam masa reformasi itu terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkis, serta macam-macam lagi, Pak. Oh iya. Ada lagi tanggapan dari kelompok Pancasila? Saya silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Mana Made? Ya, saya mau bertanya kepada kelompok Merah Putih, Pak. Oh iya, Garuda. Oh, Garuda. Ya, Iya, Pak. Garuda. Ya. Apakah kita boleh menyampaikan aspirasi kita di media sosial? Oh iya, silakan yang kelompok Pancasila kalau ada tanggapan. Saya, Pak. Iya, silakan Nak Kartiman. Nah, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pada saat itu kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau yang menyinggung pemerintahan atau yang mengkritisi tentang pemerintahan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyampaikan pendapat kita ke dalam media, seperti itu, Pak. Ya, betul. Ada lagi yang mau ditanggapi? Nggak ada ya, cukup. Habis ya, sudah semua presentasi ya. Sudah, Pak Guru. Ya, bagus. Upload semua untuk kita semua. Ya, baik. Oke. Baik. Untuk tugas diskusi kelompok kita hari ini kita akhiri. Nah, silakan kalian mengumpulkan tugas kelompoknya kepada saya. Diwakilkan kepada ketua kelas saja, Pak Nak Rasid. Ya, Pak. Ya, kertasnya. Ya, Pak, ini sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi sudah buat kelompok, nanti kalian silakan buat rangkuman di buku catatan kalian, yaitu untuk bahan pelajaran di rumah ya. Nah, baik ya, untuk hari ini saya kira pelajaran kita hari ini kita cukup ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi pembelajaran kita hari ini, nah? Tidak, Ada ya? Pak. Ada, Pak. Baik, coba simpulkan pelajaran kita hari ini, Nak Made. Simpulkan, Nak Made, pelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Jadi Ya. Pancasila itu selain diterapkan dengan positif, ada juga diterapkan dengan cara yang menyimpang, Pak. Misalnya penggunaan kekuasaan yang secara otoriter oleh Orde Lama, Pak. Oh ya, bagus. Yang benar bahwa pemerintahan dulu ada yang diterapkan secara otoriter dan juga ada yang secara Demokrasi. otoriter ya. Nah, jadi
untuk pembelajaran hari ini, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini, nah? Ayo, apa manfaatnya? Terkait nilai-nilai Pancasila, Pak, yang harus kita jaga dan pelihara. Ya, bagus. Nah, apa Pak. komitmen kalian terhadap Pancasila Dasar Negara? Wah, nak Made lagi ini. Juara 1 nak Made ini di kelas. Ya Pak, Ya, komitmen saya terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini nanti akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. ya bagus. Nah, saya kira cukup ya untuk pelajaran hari ini. Semuanya ngerti, semuanya pinter. Untuk pembelajaran materi yang akan datang, yaitu pada pertemuan yang akan datang selanjutnya, yaitu kita bahas dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kita mendapat barokah dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Coba pimpin doa. Nah, Kartiman, pimpin doa mengakhirinya. Ya Pak. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Menurut keyakinan kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, untuk itu Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan pulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama. Terima kasih Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Ya, terima kasih untuk Pak Musni yang sudah melakukan peer teaching ya. Bagus Pak Musni. Tadi di bagian awal sudah ada salam, kemudian tanya kabar ya. Kemudian ada memotivasi siswa dengan bernyanyi Garuda Pancasila. Ya. Berikutnya tadi juga ada doa maupun presensi. Kemudian pada tujuan pembelajaran, tadi saya lihat di PowerPoint tapi ditayangkan juga ya Pak ya? Saya kok lupa tadi. Iya Bu, ditayangkan. Oh ditayangkan, oh mungkin saya yang terlewat ya. Iya Bu. Oke. Bagus, di sana sudah ada, saya lihat tadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Jadi mulai dari, oke, nih, sebentar, saya lihat dulu. Oh ya, oke, sudah disampaikan tadi. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini untuk KI 1 ya, kemudian KI 2-nya juga sudah ada menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air tadi. Kemudian KI 3-nya itu mendeskripsikan dinamika penerapan Pancasila ya. Kemudian yang terakhir KI 4 untuk keterampilannya menyajikan hasil telaan ya. Bagus, jadi untuk semua KI sudah ada. Berikutnya mengenai penyampaian materi tadi secara ceramah bervariasi, saya pikir ini hanya memancing anak ya Pak ya, karena sudah bagus variasi tanya jawab, jadi di situ ada kegiatan pembelajaran yang hidup. Saya pikir tadi materinya singkat-singkat, karena ini ternyata memang pancingan ya Pak untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut seperti itu ya Pak Musni ya. Iya Bu, karena materinya sangat panjang kalau iya betul. Ya, Bu. Jadi intinya anak tidak hanya sekedar menyimpulkan saja atau membuat rangkuman saja ya Pak ya, tidak, tetapi anak dengan mencari sendiri dari literatur yang ada seperti itu ya Pak. Kemudian tadi dipresentasikan ya, di mana tadi materi yang disampaikan itu kan hanya penerapan, tetapi tadi di diskusinya itu sudah diluaskan penerapan dan penyimpangannya ya. Bagus, berarti memang benar-benar anak mencari sendiri di sini. Ada pengalaman belajar yang bagus. Kemudian pada kegiatan akhir, simpulan ada, refleksinya ada, bagus. Jadi di sini kita tahu apa yang sudah diketahui siswa, kemudian apa komitmen dia ke depannya.
berikutnya tadi untuk penyampaian materi berikutnya sudah ada dan terakhir doa. Dan bahkan di dalam doa itu disampaikan kenapa kita berdoa ya tadi supaya tadi berkah apa tadi ya. Ya, ini luar biasa. Jadi kadang kalau kita memerintahkan anak, yuk anak kita berdoa. Kadang seperti itu saja mungkin kurang begitu mematri dalam diri. Tetapi ketika kita menyampaikan tujuan berdoa itu apa, itu insya Allah nanti akan meresap dalam hati sanubari anak-anak. Oke, luar biasa Pak Musni. Tinggal yang terakhir tadi untuk dilanjut Pak Supriyadi, Bu. Iya, Pak Supriyadi. Ya, Bu. Sebentar Bapak, ini rekamannya belum di